Ini semacam bentuk curhat dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Pak SBY, meskipun di awal Pak SBY menekankan bahwa ini adalah pandangan dari Partai Demokrat dan juga bentuk sharing dari Pak SBY begitu. Jangan dikaitkan dengan pilkada atau tim pemenangan Agus Silvi. Apa yang Pak Ipang tangkap dari konferensi pers Pak SBY ini? Adakah semacam bentuk maksud atau tujuan lain di samping di awal Pak SBY menekankan bahwa sebenarnya isinya ini hanya untuk menenangkan masyarakat di saat situasi politik yang kian memanas saat ini? Iya, ada pesan dan simbol atau makna yang bisa diterima atau dikirim ke benak publik sebetulnya dari konferensi pers Bapak mantan Presiden SBY. Sebetulnya ini momentum yang saya katakan, lagi-lagi dari awal saya sudah mengatakan, konferensi pers itu mesti memang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa apa sikap-sikap Presiden terkait dengan polemik ada selang sengkarut persoalan penistaan agama dan keberagaman itu. Cuma memang momentum ini ternyata diambil secepat ini oleh SBY, terlepas apa pesan-pesan disampaikan Bapak SBY, misal saja pertama curhatnya di situ masalah TPM, masalah rumahnya 9 triliun, kemudian masalah bagaimana anaknya dikait dengan dengan pilkada misalnya. Cuma ada beberapa pesan selain curhat, ya tentu ada klarifikasi sebetulnya. Tidak benar yang ini 9 triliun, kemudian rumah, kemudian persoalan bahwa karena anaknya ikut pilkada, dia tidak menginginkan ingin Ahok tersangka misalnya. Tapi ada yang mengejutkan, saya kira sangat cukup bagus ketika SBY mengatakan saya ingin ada 3 calon untuk bertarung gitu. Artinya ini adalah sebuah pendapat yang bijak ketika Pak SBY menyatakan bahwa pilkada 2017 nanti tetap harus diikuti oleh 3 pasangan calon. Iya, saya kira memang kebijakan yang luar biasa, kebijaksanaan Bapak SBY mengatakan bahwa kalau 2 calon nanti pasti akan menjadi, kan nggak ada Gubernur Ahok yang bertarung. Cuma kalau ada 3 calon yang berkontestasi dalam kontestasi elektoral, itu akan efeknya cukup bagus, meskipun bahwa terjadi kontestasi elektoral yang cukup elegan. Meskipun menurut Pak SBY proses hukum masih harus tetap berlanjut. Ya, proses hukum tetap berlanjut. Nah, saya kira itu penting untuk kepastian bahwa hari ini kan Bapak Presiden SBY juga sebetulnya tidak menyerang Bapak Presiden Jokowi. Kalau kita lihat konteksnya kan bola penegak hukum ada di penegak hukum sekarang. Artinya begini, Pak Ipang, berarti kalau bola hukum sebenarnya sekarang sudah harusnya ada di penegak hukum, bukan Pak Presiden. Berarti yang lambat artinya adalah Polri. Ya, Polri. Nanti saya tanyakan itu tapi ya. Pak Ipang, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Special Report. Anda masih bersama kami dalam Special Report. Ada apa dengan Ahok? Tadi di jeda sempat berdialog dengan Pak Ipang yang mengatakan bahwa ketika di konferensi pers, di akhir-akhir konferensi pers Pak SBY ini kelihatan panggung depannya Pak SBY yang sekarang, apalagi ketika membahas soal penegakan hukum pada aktivis HAM Munir yang ketika itu Pak SBY tadi cukup berapi-api menyampaikannya. Iya, saya melihat apa yang disampaikan Bapak Presiden agak meninggi nadanya, dan itu kelihatan aslinya Bapak Presiden sebetulnya. Mantan Presiden SBY, maaf saya koreksi, mantan Presiden SBY itu kelihatan aslinya. Sebetulnya ketika dia menjadi presiden belum kelihatan seperti itu. Nah, ini panggung depan yang kita lihat agak nadanya tinggi, dan dia sangat terima bagaimana logikanya dibolak-balik. Kok saya mau dijadikan tersangka gitu kan? Dan ini apakah Pak Ipang melihat bentuk klarifikasi dari Pak SBY? Ya, bagian dari klarifikasi. Ada beberapa poin yang diklarifikasi. Pertama adalah TPF itu, yang kedua ada masalah soal kekayaan keluarga, kemudian ada persoalan apa namanya tadi? Agus Harimurti. Ya, Agus, bahwa dia dalang atau otak dibalik mendanai kampanye aksi demonstrasi. Jadi sebetulnya begini, ada beberapa poin-poin penting yang bisa saya ambil konteksnya. Pertama, itu terkait intelijensi yang dikritiknya, bahwa dia ingin membandingkan, mengkomparasi bahwa intelijensi dia lebih baik gitu, dianggap dibandingkan intelijensi zaman rezim sekarang. Menurut dia seperti itu. Jadi ini curhat dia, akan dia menyatakan akan sangat berbahaya informasi yang diterima itu error, salah gitu kan.